Ya, saya akan record dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah wa fi ayatil ukhra wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam dan juga ada beberapa dari program studi Magister Ekonomi Syariah dan juga Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih. Saya mengundang di sini untuk kita diskusi bersama terkait dengan salah satu bagian dari din, bagian dari agama kita yang mestinya setiap kita itu memahami, apalagi sebagai seorang akademisi ya di level magister ya. Ingat, magister kita bukan magister biasa-biasa gitu ya, tapi magister yang membawa nama Islam, baik itu pendidikan agama Islam ataupun magister ekonomi syariah. Dua-duanya membawa, menyandang, menggunakan istilah Islam atau syariah, sehingga ketika berbicara tentang Islam atau syariah di sana tadi farudduhu ilallahi wa rasuli, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Hadis. Nah, ilallah ila kitabillah, kemarin kita sudah belajar, masih ingat bagaimana metode atau cara menafsirkan Al-Qur'an ya. Yang paling standar adalah merujuk kepada pendapat dari Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah, yang menyebutkan bahwasanya cara menafsirkan Al-Qur'an adalah al-ayah bil ayah, al-ayah bil hadis, kemudian bil aqwal a'immah, kemudian bi lughatil arabiyah ya. Ringkasnya seperti itu. Dan malam hari ini kita akan diskusi bersama. Ingat ya, bukan saya menceramahi, tetapi justru saya ingin diskusi bersama. Terima kasih untuk Pak Erus, ada Bu Hamad, ada Ibu Nia, ada Bu Museti, ada Pak Juni, ada Pak Abdullah Hussein, ada Pak Aziz Abdurrahman, ada Pak Junaidi, ada Pak Taufik, dan ada Ibu Laras Umur Syafiq Syakila. Jadi kita diskusi bersama tentang sebenarnya ilallah sudah, ilar Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya seperti apa ya. Utamanya adalah ketika kita sudah semangat nih membuat atau membaca sebuah hadis ya, ternyata hadis itu dia dhaif ya, lemah gitu ya, apalagi sampai maudhu gitu ya, kita bisa mengucapkan naudzubillah. Oke. Hari ini saya akan diskusi terkait dengan ilmu ya tahrij hadis ya. Bagaimana kita itu memastikan bahwa hadis yang kita gunakan, yang kita baca itu betul-betul sahih ya, minimal adalah hasan. Nah, sebelum itu kita pasti perlu pahami. Nah, tadi biar tidak dari saya saja, saya ingin juga dari teman-teman semuanya ada minimal 5 pembahasan.
Ya, 5 pembahasan. Ingat, 5 pembahasan. Yang pertama adalah mengenai etimologi dan juga terminologi serta perbedaan mendasar antara al-hadis, kemudian khobar, kemudian asar. Ya, ada 3 istilah yang berbeda. Nah, kayaknya Ustaz Muhammad sudah siap nih ya. Ada khobar, ada pertama ada al-hadis, ada al-khobar, ada al-asar. Nah, seperti apa sebenarnya? Ya, kemudian kita juga harus menjawab yang kedua itu adalah apa? Bahwa seolah-olah dalam stratifikasi bahwasanya hadis itu seolah-olah itu yang kedua setelah Al-Qur'an. Ya, padahal dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW pernah bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Sesungguhnya aku Nabi SAW itu diberikan, diturunkan, diwahyukan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu al-hadis. Idzan, ya, kalau begitu sebenarnya posisi nanti langsung masuk ke pertanyaan juga. Jadi sebenarnya seperti apa sih kedudukan antara korelasi antara Al-Quran dengan hadis? Ya, Al-Quran dengan hadis ini persamaannya seperti apa, kemudian perbedaannya seperti apa? Gitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin dibatasi 3 aja juga nggak apa-apa. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan, yaitu sebenarnya bagaimana cara kita mengetahui suatu hadis itu apakah sahih, ya, hasan, atau dia itu adalah dhaif atau maudhu. Jadi karena kita levelnya adalah master gitu ya, kita memosisikan diri kalau bisa seperti kemarin. Oh, bukan berarti apa? Oh, kita jadi kita masih jauh sekali. Betul, kita memang masih jauh, tapi kita berusaha. Ya, humur rojul, humur rijalun, wa nahnu rijal gitu ya. Mereka juga manusia, kita itu juga manusia. Harusnya bisa levelnya tuh bisa lebih tinggi gitu ya. Tawadhu ya boleh gitu ya, harus tawadhu itu. Tapi kemudian memahami level, oh berarti kalau tahrij hadis itu seperti ini ya. Minimal 3 itu. Yang 2 adalah terkait dengan nanti bagaimana sebenarnya urgensi dan juga interpretasi dari berbagai hadis yang ada. Itu nanti masuk ke dalam fiqhul hadis. Naam. Mas Tamir, kita mulai dari yang pertama. Saya akan tanyakan kepada siapa nih, ya, apakah ada yang berani mau ditanya gitu ya. Kadang mungkin belum begitu biasa nih, tapi mudah-mudahan bisa kita diskusi bersama karena kita itu ingat ya, bukan hanya mendengarkan. Saya ingin semuanya bisa memahami ya. Pertama adalah dari ta'rif atau definisi ya. Ada bahkan yang paling fundamental itu adalah hadis dengan sunnah. Nah, sering kitanya itu sering istilahnya itu tercampur nih. Ini hadis, ini sunnah. Ya, kalau hadis itu dikatakan ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin ya au takririn au sifatin. Ya, jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi, baik itu yang sifatnya itu af'al, tindakan, kemudian juga akwal, ucapan, kemudian juga takrir, kemudian juga sifat dari beliau. Nah, di sini mudah-mudahan terima kasih untuk Pak Rijal gitu ya, sudah hadir juga. Jadi di sini bukan hanya mendengarkan, saya harapkan semuanya bisa menjawab dan kita bisa diskusi. Alhamdulillah Ustadz Abu Hamad sudah siap, Pak Dr. Sutarto juga sudah siap juga, Pak Erus juga sudah siap juga, dan yang lainnya. Kayaknya udah siap banget Pak Erus nih ya. Kita diskusi, ingat ya, kita tuh bukan ini berarti nggak bisa nih, ini merasa ini nggak seperti itu, tapi justru kita bareng-bareng. Oke, saya mulai dari Pak Erus nih ya. Oke, siap ya Pak Erus ya. Saya mau tanya nih ya. Ingat, mata kuliah kita adalah ayat hadis kontemporer, ayat hadis pendidikan. Sehingga ayatnya sudah kemarin, metodenya sudah, sekarang hadisnya. Yang pertama, pertanyaannya untuk Pak Erus dan juga Abu Hamad juga boleh gitu ya, adalah terkait dengan apa perbedaan antara ya hadis, khobar, kemudian asar. Ada 3 istilah. Nanti kalau yang mau jawab setelah saya tunjuk boleh juga.
Silakan Pak Erus, singkat padat ngerayap. 1 menit cukup. Gak usah diperpanjang gitu ya, langsung jadi langsung to the point. Betul. Mhm. Mhm. Oke, betul. Mhm. Sallallahu alaihi wasallam. Asar. Hmm. Oke, terima kasih Pak Heru, sudah luar biasa sekali. Saya ke Abu Hamad atau di sini ada Ustadz Muslihuddin juga, kita diskusi, atau Bu Nia, mudah-mudahan sehat ya. Ininya gitu ya, bisa ngobrol, kita diskusi ya. Jadi mudah-mudahan lebih ini. Oke, siapa ya yang saya mau tanya? Oh, ke Bu Museti kayaknya udah siap nih. Saya mau tanya dulu nih Bu Museti ini, apa bedanya antara hadis dengan as-sunnah? Silakan. Bedanya hadis dengan as-sunnah itu apa? Mhm. Silahkan, bedanya apa? Dengan bunia boleh juga. Langsung berdua. Bedanya apa sih hadis dengan as-sunnah? Al-hadis dengan as-sunnah. Silahkan. Mhm. Mhm.